Operasi Seroja di Timur Timur yang saat ini bernama Timur Leste menyisakan kenangan memilukan bagi legend TNI Purna Johannes Suryo Prabowo atau JSP. Bagaimana tidak, operasi militer berskala besar yang digelar untuk menyatukan wilayah itu ke dalam NKRI merenggut banyak korban jiwa. Tidak sedikit prajurit terbaik TNI gugur dalam operasi tersebut. Dalam buku biografinya berjudul Si Bengal Jadi Jenderal yang diunggah dalam akun Instagramnya @suryoprabowo, mantan Kasum TNI ini menceritakan bagaimana kengerian peperangan melawan anggota Front Revolusi Kemerdekaan Timur Leste atau Fretilin yang berhaluan ideologi komunis. Saat itu, Suryo Prabowo yang tengah memimpin peletonnya membersihkan lapangan ranjau musuh bersama peleton Zeni Tempur atau Tonzipur di celah Loriguto Osu Timur Timur dikejutkan dengan suara ledakan keras. Mendengar ledakan itu, spontan Suryo Prabowo langsung merebahkan diri dan membeku. Beberapa saat setelah kepulan asap menghilang, mantan Pangdam Jaya ini mendapati 6 prajurit terduduk dan seorang prajurit bernama Kopral Amin tergeletak dengan kondisi mengenaskan karena sebagian tubuhnya hancur terkena ranjau yang ditanam musuh. "Tarik prajuritmu dan evakuasi korban," teriak Suryo Prabowo kepada Danton Zipur di sebelahnya yang terlihat syok. Para prajurit yang selamat dari ledakan pun langsung mengevakuasi prajurit Tonzipur yang terluka ke tempat yang lebih aman. Sementara Suryo Prabowo langsung menghampiri Kopral Amin yang tergeletak di dekat titik ledakan. "Maaf dan saya lengah," rintih Kopral Amin kepada Suryo Prabowo yang tiba di dekatnya. Abituren Akabri yang kini bernama Akademi Militer atau Akmil tahun 1976 ini melihat kondisi Kopral Amin dan mencegahnya untuk duduk. Tindakan itu terpaksa dilakukan karena dirinya tidak ingin Kopral Amin tahu bahwa bagian bawah tubuhnya hancur terkena ranjau. "Sudah, jangan pikirkan yang tidak-tidak, berdoa ya Pak agar semua ini cepat berlalu dan selesai," ungkap Suryo Prabowo. Tidak hanya itu, Suryo Prabowo juga membisikkan sesuatu kepada Kopral Amin. Tak lama kemudian, Kopral Amin pun menitipkan pesan kepada Suryo Prabowo. "Saya paham sekali Komandan, dan mohon dapat dilakukan dengan cepat. Tolong sampaikan kepada istri dan anakku bahwa saya gagal dalam tugas tetapi saya bukan pengecut." Suryo Prabowo pun mencabut pistol dari sarungnya. Rupanya beberapa prajurit yang berada di dekatnya dengan cepat menyadari dan menahan tangan Suryo Prabowo yang sudah memegang pistol. Para prajurit berupaya mencegah dirinya untuk mengambil sebuah tindakan, tetapi itu harus dilakukan agar teman kita tidak tersiksa terlalu lama, teriak Suryo Prabowo kepada para prajurit yang memegang tangannya. Tak lama kemudian, Suryo Prabowo menunduk menyembunyikan mukanya yang basah karena air mata, seraya berkata kepada para prajurit yang berada di sekelilingnya, "Kalian sadis, tahu nggak sekarang sudah menjelang gelap. Tidak mungkin ada helikopter yang mau mengevakuasi Kopral Amin. Sementara perjalanan kita ke kendaraan yang membawa kita tadi lebih dari 2 jam. Dari sana ke rumah sakit di Villa Salazar perjalanan lebih dari 5 jam. Tega kamu menyiksa temanmu yang sekarat," ucap Suryo Prabowo. Tak lama kemudian, Suryo Prabowo menyandang senapan serbunya dan mengangkat tubuh Kopral Amin yang tinggal separuh dan meminta prajuritnya untuk mencari apa saja yang bisa menyelimuti sisa tubuh Kopral Amin yang berada di pundaknya. Keberanian, kecerdasan, dan militansi Suryo Prabowo dalam menjalankan tugas di medan operasi tidak dapat diragukan lagi. Berbagai palagan pertempuran sudah dijalani mantan Wakil Staf Kepala Angkatan Darat ini. Bahkan, Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto pun mengagumi sikap patriotik Suryo Prabowo. Dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman legend TNI Purna Prabowo Subianto memuji sosok Suryo Prabowo. "Yang saya lihat dari sejak letnan, kapten, mayor, ia terus berada di daerah operasi, sampai dengan jadi brigjen pun sebagai wakil gubernur di Timur Timur, sebagai wadan rem Timur Timur, beliau ada di lapangan di saat genting. Beliau merupakan perwira tinggi dari TNI yang meninggalkan Timur Timur. Beliau membawa bendera merah putih yang terakhir diturunkan di daerah Timur Timur," ucap Prabowo Subianto.